Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Digitalisasi Perbankan. Perkenalkan, saya Zasina Nur Safira. Saya Jessica Galuh. Saya Faridi Surya Ababil. Saya Noviana Saris Bagaria. Baik, kita langsung saja ke materi yang telah kami diskusikan. Pertama, dampak digitalisasi terhadap operasional dan model bisnis perbankan. Peningkatan efisiensi operasional merupakan salah satu dampak paling nyata dari digitalisasi. Bank dapat mengotomatisasi berbagai proses yang sebelumnya membutuhkan intervensi manual yang intensif. Teknologi seperti RPA memungkinkan otomatis tugas-tugas berulang seperti verifikasi data, pemrosesan transaksi, rekonsiliasi, dan customer onboarding. Hal tersebut tidak hanya mempercepat waktu penyelesaian proses, tapi juga secara drastis mengurangi kemungkinan kesalahan manusia sehingga meningkatkan akurasi dan kualitas layanan. Yang kedua, transformasi model bisnis. Digitalisasi mendorong perubahan fundamental pada model bisnis perbankan tradisional, yang dimana konsep seperti branchless banking atau perbankan tanpa cabang menjadi semakin umum, di mana layanan utama dapat diakses sepenuhnya melalui platform digital. Hal ini mengurangi ketergantungan pada infrastruktur fisik seperti kantor cabang, yang pada gilirannya menurunkan biaya operasional dan memungkinkan jangkauan layanan yang lebih luas, termasuk ke wilayah yang sulit dijangkau seperti geografis. Yang ketiga, inovasi produk dan layanan. Digitalisasi memicu inovasi produk dan layanan yang lebih responsif terhadap kebutuhan nasabah. Mobile banking dan internet banking telah menjadi saluran utama bagi banyak nasabah untuk melakukan transaksi perbankan sehari-hari. Layanan ini menawarkan kemudahan akses, kecepatan, dan fitur-fitur yang terus berkembang seperti manajemen keuangan pribadi, investasi online, dan pembayaran digital. Yang keempat, perubahan perilaku konsumen dan ekspektasi nasabah. Perkembangan teknologi telah mengubah perilaku konsumen secara signifikan. Nasabah yang terbiasa dengan kemudahan dan kecepatan layanan dari industri lain seperti e-commerce dan media sosial, kini memiliki ekspektasi yang sama terhadap layanan perbankan, yang dimana menginginkan proses yang cepat, pengalaman transaksi yang mulus, personalisasi, dan dukungan pelanggan yang responsif. Kemudian, akses melalui smartphone membuat nasabah menjadi lebih mandiri dalam mengelola keuangan mereka, yang akibatnya bank yang tidak mampu beradaptasi dengan ekspektasi ini akan kesulitan mempertahankan loyalitas nasabah. Fokus kepada customer experience yang superior menjadi kunci utama dalam strategi digitalisasi perbankan modern, di mana setiap titik interaksi nasabah dengan bank harus dirancang untuk memberikan kepuasan. Lalu bagian 2, tantangan utama dalam implementasi digitalisasi perbankan. Yang pertama, yaitu keamanan cyber dan perlindungan data nasabah. Salah satu tantangan terbesar dalam digitalisasi adalah menjaga keamanan cyber dan melindungi data sensitif seorang nasabah. Lalu yang kedua, kepatuhan, regulasi, dan kebijakan. Industri perbankan salah satu faktor yang paling diregulasi. Dan juga proses digitalisasi ini seringkali memerlukan penyesuaian terhadap prosedur yang udah ada, misalnya verifikasi identitas secara online. Yang ketiga, infrastruktur teknologi yang memadai dan keterampilan sumber daya manusia, yaitu transformasi digital membutuhkan perubahan signifikan pada infrastruktur teknologi yang ada. Bank perlu memodernisasi sistem legasi mereka, seperti contohnya mengadopsi teknologi cloud. Yang keempat, persaingan dari fintech dan perusahaan teknologi besar. Munculnya fintech telah berdisrupsi pasar keuangan tradisional dengan menawarkan solusi yang lebih gesit, inovatif, dan seringkali lebih terjangkau. Lalu yang kelima, budaya, organisasi, dan manajemen perubahan. Manajemen perubahan yang efektif diperlukan untuk memastikan bahwa seluruh organisasi memahami visi digitalisasi, menerima teknologi baru, dan beradaptasi dengan cara kerja yang baru. Selanjutnya, Pak Ridi. Yang ketiga, strategi menghadapi tren digitalisasi perbankan di masa depan. Perbankan platform digital yang user friendly
dan terintegrasi bank harus berinvestasi dalam perbankan, pengembangan platform digital mereka, baik itu aplikasi mobile banking maupun internet banking. Terus yang B, pemanfaatan teknologi baru. Bank perlu secara aktif menjajaki dan memanfaatkan teknologi baru yang muncul. Analitik big data memungkinkan bank untuk mengali wawasan mendalam dalam volume data yang besar. Setelah itu yang C, kemitraan strategi dalam vintage dan penyediaan teknologi. Alih-alih vintage hanya sebagai pesaing bank, dapat menjalin kemitraan strategis dengan mereka. Kolaborasi ini memungkinkan bank untuk mempercepat inovasi, mengakses teknologi baru. Kemudian yang D, peningkatan keamanan cyber dan kepatuhan regulasi. Keamanan cyber dan kepatuhan regulasi harus menjadi prioritas utama dalam setiap strategi digitalisasi. Kemudian yang E, pengembangan kompetensi sumber daya manusia dan budaya inovasi. Transformasi digital membutuhkan sumber daya manusia yang kompeten dan budaya organisasi yang mendukung inovasi. Kemudian yang fokus dan pengalaman. Kegalangan consumer. Pada akhirnya keberhasilan digitalisasi akan sangat bertanggung pada kemampuan bank untuk memberi pengalaman pengelangan yang superior. Udah. Saya lanjutkan, BPOJK nomor 12 BPOJK 03/2021 menjadi dasar hukum utama bagi bank digital. Pasal 1 angka 22 menyebutkan bank digital adalah bank BIH yang menjalankan kegiatan usaha terutama melalui saluran elektronik tanpa kantor fisik selain KP atau menggunakan kantor fisik atas. Bank digital merupakan transformasi dari bank konvensional yang mengoptimalkan pemanfaatan teknologi digital untuk memberikan layanan perbankan. Bank digital merupakan untuk memberikan layanan yang tepat, mudah, dan sesuai dengan kebutuhan nasabah, dan tetap memperhatikan keamanan. Beberapa contoh bank digital yaitu antaranya Bank Jago, Blue by BCA, Bank Neon Commerce, Siar Bank, dan Bank by DBS. Sekian dan terima kasih. Sampai di ujung presentasi kami, yaitu kesimpulan. Digitalisasi perbankan secara signifikan meningkatkan efisiensi operasional melalui otomatis proses, pengurangan biaya, dan percepatan layanan. Ini juga mendorong transformasi model bisnis mengarah pada layanan branchless, pengembangan ekosistem open banking, dan inovasi produk serta layanan yang lebih personal dan mudah diakses. Perubahan ini didorong oleh pergeseran ekspektasi nasabah yang menuntut pengalaman digital yang mulus, cepat, dan selalu tersedia. Tantangan utama untuk meliputi aspek keamanan cyber dan perlindungan data nasabah yang semakin kompleks, kebutuhan untuk mematuhi regulasi yang ketat dan terus berkembang, serta investasi besar pada infrastruktur teknologi dan pengembangan sumber daya manusia dengan keterampilan digital. Persaingan dari pemain fintech dan perubahan teknologi besar, serta resistensi terhadap perubahan budaya organisasi juga menjadi hambatan substansial dalam proses digitalisasi. Strategi yang efektif mencakup pengembangan platform digital yang user-friendly dan terintegrasi, pemanfaatan teknologi baru seperti AI dan Big Data, serta menjalani kemitraan strategis dengan fintech. Peningkatan keberlanjutan dalam keamanan cyber dan kepatuhan regulasi, investasi dalam pengembangan kompetensi sumber daya manusia dan budaya inovasi,
serta fokus yang kuat pada pengalaman pelanggaran atau customer experience merupakan kunci untuk keberhasilan jangka panjang dalam menghadapi tren digitalisasi perbankan. Digitalisasi perbankan menuntut adaptasi yang komprehensif, tidak hanya dalam aspek teknologi, tetapi juga dalam operasional, model bisnis, dan budaya organisasi, dengan tujuan utama untuk memenuhi ekspektasi nasabah di era digital. Cukup sekian presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.